Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menentukan peluang suatu kejadian pelemparan sebuah dadu, menentukan peluang suatu kejadian pelemparan dua uang logam ya, menggunakan tabel ini. Kemudian menentukan peluang suatu kejadian pelemparan uang logam dan dadu, yang berarti satu uang logam dan satu dadu secara bersamaan. Menentukan peluang suatu kejadian pelemparan dua buah dadu secara bersamaan. Ya. Ini ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya ya. Untuk tugas itu harus dikerjakan. Kalau belum nanti agak bingung kalian. Kita lanjut pada materi. Ini ya, peluang suatu kejadian A ya. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Peluang suatu kejadian A dengan ruang sampel S dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini jadi peluang kejadian A yang diminta ya. Kemudian banyaknya anggota kejadian A yang diminta itu tuh berapa. Nah, kemudian NS ini adalah banyaknya anggota ruang sampel kejadiannya atau semua yang mungkin keluar gitu ya. Keterangannya ini. Nilai peluang muncul kejadian A, NA banyaknya kejadian A, ya, kemudian NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Peluang suatu kejadian bukan A. Nah, ini apabila bukan berarti diketahui karena bukan pakai A aksen ya. Ini adalah kejadian yang bukan kejadian A, maka peluang kejadian A ditambah peluang bukan kejadian A itu sama dengan 1. Ya. Peluang kejadian bukan A ya. Kemudian contoh percobaan melempar sebuah dadu. Nah ini satu buah dadu. Tentukan peluang kejadian muncul angka ganjil. Angka ganjil yang diminta itu angka ganjil berarti penyelesaiannya diketahui dalam sebuah dadu ya. Ini himpunannya ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Banyaknya anggota ruang sampel ada 6 ya. Himpunan anggota muncul angka ganjil itu kan berarti ini ya 1, 3, 5, itu disendirikan. Nah, dibuat himpunan kemudian disendirikan. Nah, ini himpunan anggota muncul angka ganjil 1, 3, 5. Berarti banyaknya anggota angka ganjil ada 3, NA-nya. Gitu ya. Jadi ditanyakan adalah peluang muncul angka ganjil PA misalkan ini. Jawab, masukkan rumusnya. Peluang kejadian A itu apa di sini? Berarti ya muncul angka ganjil ya. Berarti masukkan nilainya yang sudah diketahui. Banyaknya anggota yang muncul nilai ganjil ada 3 ya. Kemudian dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Nah, 6. Kita sederhanakan menjadi 1/2 ya. Dibagi 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2 ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah muncul angka ganjil pada percobaan sebuah dadu adalah setengah. Jadi peluangnya setengah ya. Nomor 2, percobaan melempar 2 uang logam secara bersamaan. Ya, tentukan peluang kejadian muncul angka-angka. Jadi angka uang logam pertama angka, uang logam yang kedua juga angka ya. Ini kemarin sudah pernah dibahas. Nah, ini dengan menggunakan tabel maka muncul begini ya nanti titik sampelnya ya. Ini nanti jadi ruang sampel. Ada anggotanya ada berapa? 4 ya. Ruang sampel A, A, G, G, A, G, G dan
banyaknya anggota ruang sampel 4 atau NS-nya ini ya. Kemudian banyaknya anggota muncul AA adalah 1. Itu cuma AA ini saja ya. Ditanyakan peluang kejadian muncul AA atau PA. Jawab, masukkan rumusnya, masukkan nilai yang sudah diketahui. Ini sudah sederhana ya, berarti peluang muncul angka-angka itu 1/4. Ya. 1/4 dari keseluruhan titik sampelnya ya. Karena memang 1 ini ya, 1 dari 4. Jadi kesimpulannya adalah peluang muncul kejadian muncul AA adalah 1/4. Itu ya. Untuk latihannya ini yang kemarin tugas itu juga dimasukkan di tugas ini ya, untuk uang logam, 1 uang logam dan 1 dadu ya. Kemudian di sini 2 buah dadu secara bersamaan. Nah, kalau sudah dibuat tabel ini akan kelihatan mudah sekali ya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.